Ngitungo pawelinging kaki Sabdo palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atu bagyo wis muga swantara. Wilayah Jati Nuhoni acat-acat Leluhur Nusantara tapi uluk sara mulia. Menanggapi beberapa komentar ya dari para netizen atau para yang melihat YouTube saya, yang tentunya yang namanya netizen itu ya ada yang pro, ada yang kontra, dan saya tidak masalah baik dipuja maupun dicela, itu bagi saya sama saja. Bahwa banyak yang ada beberapa, gimana hasilnya tuh spiritual, gimana hasilnya tuh, betapa kok kondisi masih demikian gitu. Lalu lagi ada kejelasan Sang Pamong Nusantara itu kok diem saja, tidak ada langkah-langkah yang real. Saya akan sedikit mengulas bahwa segala sesuatu pasti ana lan pitukone, ada syarat rukune untuk bisa mewujudkan sesuatu atau memiliki sesuatu bagi yang membawa keinginan. Umpamanya saya mau pakai baju yang bagus, saya mau pakai jaket kulit, semestinya kita membeli jaket kulit, ya. Lah,
membeli jaket kulit itu tentunya dengan harga yang tertentu. Tidak mungkin yang namanya jaket kulit itu 10.000 bisa untuk membeli jaket kulit. Normalnya sekarang jaket kulit yang asli itu ya 2,5 juta umpamanya seperti itu. Yang asli, yang bagus. Kalau yang di bawahnya itu ya tentunya paling enggak 1,5 juta hingga yang termurah kurang lebih sekarang 1 juta begitu loh. Lah tinggal pilih, mau pilih yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Sama juga kita itu mau menuju sebuah tempat. Kita itu mau pakai pesawat, mau pakai mobil, atau mau pakai becak atau sepeda motor atau jalan kaki. Ya, yang saya tahu bahwa sedikit saya menimpali agar kita itu tidak dipandang sebagai kaum yang sembrono, kaum yang tidak beradab terhadap kegaiban leluhur Nusantara. Sekali lagi, untuk kita tidak dianggap sebagai kaum yang sembrono, kaum yang tidak beradab kepada keluhuran Nusantara, seyogianya sudahkah kita itu mengintrospeksi. Kita mau memiliki kendaraan sepeda motor ibaratnya, semestinya dipelalai pada kredit. Dipelalai itu ya dipelalai ya ibaratnya ya walaupun itu kredit itu tetap melalui proses pembayaran atau sewa beli atau yang lainnya lah. Sudahkah ada yang mau dan mampu membayar mengenai janji atas sabdo palon yang saya meyakini tidak pernah akan ingkar janji? Ya, sekali lagi, saya meyakini kegaiban ini tidak akan pernah ingkar janji lah. Selama ini rata-rata kalau boleh saya ngomong itu kenyas godong tok, wedi getih, wedi melarat, ya karepe sugih moh melarat, karepe pinter moh bodoh. Lah bagaimana semua ini akan bisa terwujud? Karena segala sesuatu mesti ada pitukone. Sekali lagi, segala sesuatu mesti ada syarat dan rukunnya. Lah selama ini rata-rata ya omong-omong membedakan laku dan lelaku itu beda-beda, dan rata-rata kecap nomor 1, rata-rata itu ya kepengen jadi, wah bahkan ada yang mengatakan bahwa sabdo palon telah mengikutinya, bahkan ada yang pernah saya dengar itu bahwa ini adalah titisan ini adalah titisan ini. Loh, semudah itu gitu loh. Karena yang saya pahami bahwasanya kita jangan bangga menjadi titisan umpamanya sabdo palon. Nah, jangan-jangan bukan sabdo palon, namun sabdo pelen. Umpamanya sabdo pelen yang saya maksud ya kalau pelen itu kan lanangan ya. Lanangan itu ya lelakunya ibaratnya tidak sepenuh hati, namun masih disertai dengan menggok kanan, menggok kiri. Sedangkan belokan itu bukan semestinya belokan yang harus dilalui. Saya tidak akan mengatakan bahwasanya lelaku ngendara wadonan itu enggak gitu loh. Namun yang saya tahu bahwa kesungguhan lelaku ini dalam membeli itu ya mesti sungguh-sungguh dalam membelilah. Lalu membeli itu ada yang cara mencicil, ada cara yang sah. Ada cara yang sah itu ya punya uang langsung glubruk. Nah, saya membeli namun dengan cara nyicil, jujur saja begitu. Saya dengan cara nyicil karena apa? Kemampuan kami dan kemampuan rekan-rekan kami yang mohon maaf, mungkinkah sekelas spiritual kepentingan tanah dan air itu, wong nyalon lurah saja itu sudah miliaran, apalagi spiritual untuk kepentingan bangsa dan tanah air, yang dikarenakan segala sesuatu saya belinya ya nyicil gitu loh. Lah nyicil ini kalau yang melihat dalam komentar yang saya baca begitu kan, menimpali dengan mana buktinya, mana yung lakoni seperti saya, niscaya kamu itu baru seminggu saja sudah berlari. Kira-kira manakala hidup di Sendang Bengkung ya 1 bulan kira-kira pada kuat nggak Mas? Tidak mungkin gitu loh. Kira-kira andai kata di Gunung Lawu sampai setengah tahun, jangankan setengah tahun, 3 hari saja mungkin sudah nangis-nangis. Saya yakin, dan saya itu sudah saya lampaui pada tahun 1995-96, saya dengan Pak Parto dan ibunya belum ada warung di situ, Mbok Iem dan sebagainya. Itu saya tinggal di sana, Mas Hardi, sampai setengah tahun lamanya. Saya di puncak Gunung Lawu dan lalu paling pindah ke Sendang Inten, saya di Argo Tumila,
Lah, ini sebuah tebusan untuk penghayatan cara anunya itu lelaku Indonesia atau spiritual Nusantara yang sesungguhnya, untuk mengenalkan apa? Mengenalkan aura diri dengan kegaiban yang ada pada diri kita dan kegaiban yang ada di bumi Nusantara ini, untuk mohon petunjuk lanjutan. Jadi kelas kaya saya kalau ke pertapan itu ulinya kembang garing, jangan, mohon maaf ya, ibaratnya di Arab-Arab kok sabanya di pertapan nggak kaya-kaya, itu kan orang yang mohon maaf bukan laku hikmah ya. Nah, tapi lakunya itu ya taruhlah kalau penimbul lebek lah, secara mudahnya itu penimbul lebek yang masih senang popularitas, yang masih senang mohon maaf cara anunya tahunya kaya miskin, ya surga neraka gitu loh. Kalau laku ini berbeda, artinya mencari hikmah untuk kemaslahatan umat. Kalau kata Pak Kiai, kalau untuk kami adalah memayu hayuning bawonola. Kemarin sesuai dengan petunjuk saya itu melakoni bahwa kegaiban Nusantara itu akan geter ke bumi atau akan mengembalikan keramat Nusantara ini dengan caranya begitu loh. Namun syariatnya adalah saya mesti ke sumur geter bumi dan sumur pusar bumi. Lah, ini saya juga mengamati kenapa kok saya itu ke Kebumen, ke Bumiayu, lalu arahnya ke arah situ ya. Artinya lelaku ini mensinergikan kegaiban yang ada pada diri saya dan kegaiban alam raya ini sesuai dengan acuan atau arahan dari kegaiban Sang Pamong Nusantara ini. Saya melaju kemarin ke sumur pusar bumi dan sumur geter bumi. Lah, niscaya dengan langkah ini nanti Nusantara itu akan kembali keramatnya. Lah, dalam kembali keramatnya ini tentunya tidak satingah manungsa itu setiap manusia ini bisa memahami, karena ibarat sekarang kita hidup itu dalam bola atau dalam toples gitu aja sudah dikocok oleh kaum oligarki, oleh kaum mohon maaf sama maafnya, hancur dan tidaknya sebuah tatanan negara ya, mohon maaf, hancur dan tidaknya sebuah tatanan bangsa dan tanah air itu tergantung hanya kepada dua, yaitu Satria dan Brahmananya. Lah, sementara kedua-duanya sekarang itu nyaris tidak ada yang memikirkan umat. Sekali lagi, pejabatnya ya nyaris tidak ada yang memikirkan rakyat, kalau ulamanya atau Brahmananya juga nyaris tidak ada yang memikirkan umat, sehingga umat ini berjalan sendiri-sendiri, nabrak ke sana, nabrak ke sini, utang bang plecit. Mana ada sekarang ulama yang mau melindungi, jangan utang bang plecit, ini saya mohon maaf tak serutangi, tapi kamu mesti makaryo begini-begini. Artinya duene masyarakat ini kan cuma tenaga, untuk makaryo ini nanti utangmu tak bayarin. Nah, kalau saya mohon maaf, mungkin saya dianggap penyas godong tok. Orang nenek-nenek ibaratnya bisa ditanyakan, tak bayarin, nah utangnya tak, tenaganya tak manfaatkan, dalam arti manfaatkan itu yang positif, tak suruh makaryo, artinya ada imbal setimpal karena punyanya itu gitu loh. Jadi bukan memanfaatkan tenaganya untuk saya peres, itu enggak, makaryo sebisanya tapi utang tak lunasi lah. Ini bukti daripada memayu kayuning bawono. Yang saya maksud, Sabdo Palon tidak akan pernah ingkar janji. Sudahkah kita itu membeli syarat rukunnya untuk kembalinya toto titikat tentermane bumi Nusantara ini? Ya, sekali lagi, yang saya maksud dengan Sabdo Palon tak pernah ingkar janji, niscaya adalah manakala kita sudah mampu membeli syarat rukunya dalam nitisnya kewahyuan Nusantara, itu baru terwujud tatanan dunia baru. Nah, selama ini ya hanya cerita-cerita, omong-omong, lalu berpikir, ngomong, tidak mau melakoni, rata-rata seperti itu. Artinya yang saya alami adalah seperti ya kenyas godong tok, kemeranya somongedok lah. Walaupun pelan, saya membeli walaupun dengan cara mencicil, semampu saya, niscaya saya akan mencapai kepada tujuan apa yang dimaksud dengan pulihnya keramat tanah Jawa, untuk bisa Indonesia syarat mutlak menjadi Indonesia, menjadi mercusuar dunia. Saya rasa demikian. Terima kasih. Cen sanur Bali